itu sama saja kalian memakan sampah yang mereka sajikan. Halo, selamat datang di Saryati Channel. Di kesempatan kali ini saya tidak membahas politik di Indonesia, tapi saya mau mereaksi video dari Lisa TV Top. Mau tahu seperti apa videonya? Yuk kita lihat. Share ataupun teman-teman YouTuber kita yang di orang share pasal kampung jalan itu memang betul ya. Jalan juga kan, ada kawan-kawan kita yang jadi YouTuber di Malaysia nih, kerja di Malaysia nih, bahas pasal jalan, pasal macam-macam lah ya. Tapi kita bahas pasal jalan dengan apa yang pernah saya rasakan lah ya. Tapi sebelum kita lanjut dengan pengulasan ini, bolehlah bagi yang baru ke channel ini, bolehlah klik pun kawan-kawan kita yang dekat Malaysia ini komen, jangan terlalu berlebih lah memuji Malaysia. Kita kadang-kadang tak terlalu melebih-lebih lah juga bro ya kan. Tapi apa yang kita rasa, kita bagikan apa yang kita lihat, bezakan dengan kampung kita sendiri, dengan negara kita sendiri, bukan kita nak bandingkan. Karena kalau kita bandingkan yang bagus-bagus kan, itu lebih bagus lah. Siapa tahu Indonesia akan bisa mencontohi Malaysia macam itu dari segi yang kebaik-baikan macam itu. Dan oke, pasal jalan nih ya. Saya dulu merantau di Malaysia ini, sewaktu saya balik tuh memang saya rasakan macam lain ya. Oke, sebagai contoh, waktu saya pertama kali masuk di Malaysia ini, di Perak, dan berapa tahun, 3 tahun lebih, 3 tahun 8 bulan ke macam gitu. Dan waktu saya balik, yang peliknya, kan jalan kampung di Malaysia ini ramai yang cakap, wow cantik lah, besar lah, macam itu. Dan itu betul bro. Dan orang buktikan juga macam mana orang boleh buktikan. Mungkin yang pernah merantau ke Malaysia aja yang tahu ya. Ataupun yang orang Malaysia yang pernah pergi Indonesia, yang melancong ke Indonesia, pergi ke kampung-kampung, dia orang tahu juga lah ya. Situ kita tengok besar-besar juga kan. Dan sewaktu saya balik bro, ini jujur sumpah saya cakap, saya tengok jalan di kampung saya itu macam sempit, kecil, dan macam bukan jalan kampung saya. Sebab dulu dekat sini saya rasa besar macam itu kan. Jalan kampung saya dulu saya rasa besar, kenapa sekarang semakin kecil macam gitu kan. Saya macam pelik macam itu. Wow, rasa macam lain macam gitu, sempit macam gitu. Wow, ternyata efek dari kita pernah sering tengok jalan-jalan yang lebih besar macam gitu kan. Dekat kampung-kampung Malaysia itu kan jalannya besar, dan sewaktu kita balik itu tengok kampung kita sendiri, jalan-jalan dekat kampung kita sendiri itu kecil lah, normal balik lah. Tapi betul bro, siapa-siapa yang mungkin ada kawan-kawan kita yang pernah balik kampung tuh, boleh komen apa perasaan anda ataupun korang. Kalau korang orang reaction pasal jalan-jalan dekat Malaysia ataupun kampung-kampung dekat Malaysia, jalan-jalan dekat kampung dekat Malaysia itu dia cakap ataupun dia orang cakap cantik, bersih, itu memang betul. Sebab kalau kita tengok kampung-kampung dekat Malaysia ini jalannya bersih dengan besar ya, besar dan ya ada perbezaan lah dengan kampung kita sendirilah kan macam gitu. Tapi biasanya dekat sini, dekat kampung sini cuma satu aja kalau dekat kampung lah kan. Biasanya kalau dekat sini ialah penduduknya kan kurang macam itu, masih kurang lah macam itu. Kalau kita dah pergi Malaysia, pas tu balik kampung tuh pertama-tama kita akan merasa jalan dekat kampung kita itu kecil. Memang itu betul. Dan apa-apa yang orang share ataupun teman-teman YouTuber kita yang di orang share pasal kampung jalan itu memang betul ya. Malaysia ini lebih baguslah daripada kita dekat kampung-kampung dekat Indonesia. Dan boleh dikatakan jalan dekat Malaysia ini lebih bagus kualitinya daripada jalan kita dekat Indonesia. Tapi mungkin dekat Indonesia salah satu penyebabnya juga jalan tak cantik tuh kadang-kadang korupsi ya, korupsi terlalu banyak macam itu. Apatah lagi jalan-jalan desa, perkampungan macam gitu, banyak dimakan para pejabat juga lah ya. Yang di setiap rumah ini, walaupun rumah perkampungan, kalau di Malaysia itu setahu saya kadang ada 2 mobil, ada 3 mobil yang satu rumah. Sebab saya memang masih sulit untuk percaya bro, kalau memang perkampungan Malaysia seperti ini, wah luar biasa kaya lah gitu, maju lah ya. Maksudnya masyarakat setempatnya itu
Karena Ya. kalau kita melihat dari lingkungan yang bersih, banyak transportasi pribadi seperti kereta ini, itu menandakan Kemajuan masyarakat. kemajuan masyarakat itu sudah di level ini ya bro, menengah ke atas ya. Oke, waktunya mereaksi video. Pertama, saya mau mereaksi dari adminnya dulu. Admin Lisa TV Top. Saya melihat dari pertama video sampai akhir video, orang ini, adminnya, nggak berani memunculkan muka atau menyampaikan tanggapan atau memberi argumentasi atau memberi penjelasan. Ini jelas membuktikan bahwa orang ini hanya menggiring opini liar kepada viewersnya. Yang kedua, orang ini nggak bisa memberikan konten-konten yang positif, mungkin karena kualitas dia yang nggak memumpuni sebagai konten kreator, atau memang otak dia nggak bisa memberikan konten-kontennya positif. Bisa disebut orang ini gagap ya. Yang ada di otak dia hanya keburukan. Keburukan ini yang disajikan ke viewersnya dengan bangga. Orang yang positif, orang yang berwawasan luas akan melupakan kekurangan, lalu menyajikan hal-hal yang positif kepada viewersnya. Lain halnya dengan provokator. Lisa ini bisa saya sebut provokator ya, karena ini jelas orang ini menggiring opini ke viewersnya atau dengan sengaja menyuapi viewersnya dengan konten-konten yang negatif. Kenapa negatif? Karena dia sengaja membenturkan Malaysia dengan Indonesia. Padahal Indonesia ini tempat di mana dia dilahirkan. Orang yang seperti Lisa ini bisa disebut sudah meludahi jati diri dia. Dengan jelas-jelas dia meludahi dirinya sendiri. Apakah ini patut disebut influencer, YouTuber, konten kreator? Oh, nggak bisa. Ini bisa disebut provokator. Yang kedua, saya mau membahas isi kontennya. Kontennya ini membandingkan jalan di Malaysia dan jalan di Indonesia. Oke, di Indonesia jumlah penduduknya itu 270 juta sekian jiwa. Kalau di Malaysia 33 juta jiwa. Kalau ada tambah ya mungkin 34 lah. Itu setengahnya Indonesia aja nggak ada. Dari banyaknya populasi sudah bisa disimpulkan, semakin banyak populasi semakin efisien juga jalan yang dibuat. Kalau hanya membandingkan luas jalan dan kualitas jalan, kita harus lihat Korea Utara. Kurang luas apa Korea Utara? Kurang mulus apa Korea Utara? Tapi dari situ juga harus kita lihat jumlah penduduknya dan kualitas penduduknya juga. Jumlah penduduk Korea Utara sebanyak Indonesia enggak? Enggak. Itulah kenapa jalannya lengang, mulus, lebar. Karena jumlah penduduknya sedikit. Bisa kita ambil perumpamaan juga. Tetangga sebelah Singapura. Luas Singapura itu 730.000 kilometer lah. Tapi penduduknya 5 juta sekian. Kalau kita masuk ke Singapura, lalu kita masuk juga di jalan-jalan perumahan atau blok-blok perumahan, itu pasti jalannya hanya cukup untuk 2 mobil. Sama kayak Indonesia. Itu kenapa Singapura hanya mengambil secukupnya itu saja? Ya, itu kembali lagi untuk efisiensi lahan. Dari sini jelas ya, kenapa
jalan Indonesia seperti ini dan jalan di Malaysia seperti itu. Kalau bahas korupsi, semua negara juga ada korupsinya. Jangan menggiring opini liar lah. Malaysia juga ada kasus korupsinya. Seperti kemarin yang dipimpin Abdul Razak. Apakah itu bukan korupsi besar-besaran? Apalagi yang korupsi itu bukan menteri, tapi bisa disebut pemimpin tertinggi negara. Tapi jangan bahas itu, ya udah nggak apa-apa. Kita hanya mengingatkan kalau semua negara pasti ada kasus korupsinya. Terakhir, saya mau menghimbau kepada para viewersnya YouTuber yang jenisnya seperti Lisa ini, pendatang dari Indonesia ke Malaysia. Kalau bukan orang asli Malaysia terus menyajikan keburukan-keburukan dari negara asalnya, jangan mau. Kenapa? Karena yang mereka sajikan itu bisa disebut sampahnya Indonesia. Orang ini bisa disebut nggak tahu isi Indonesia itu seperti apa. Mungkin dia nggak pernah masuk perumahan atau nggak pernah masuk jalan-jalan perumahan elit di kota-kota besar. Mungkin yang dia lihat hanya kampung yang dia tinggali, keburukan-keburukan yang dia tahu saja. Kebaikan dari Indonesia mungkin dia nggak tahu. Jangan mau menelan konten yang mereka sajikan, karena yang mereka sajikan adalah sampah. Berarti kalau Anda merasa bangga dengan apa yang mereka sajikan, itu sama saja kalian memakan sampah yang mereka sajikan. Jadilah netizen yang bijaksana. Orang yang berkualitas pasti menyajikan konten yang berkualitas juga. Orang yang IQ-nya rendah pasti yang dia sajikan ya sesuai IQ-nya, sesuai dengan level yang dia tahu. Konten kreator yang baik akan menyajikan konten yang baik. Konsumen konten yang baik akan menelan konten yang baik juga. Itu kunci utamanya. Dan saya di sini bukan sirik atau bukan apa. Saya hanya menyadarkan viewersnya dan sekaligus menyadarkan adminnya. Kalau emang nggak bisa mikir, jangan jadi YouTuber. Jangan membenturkan dua negara yang katanya serumpun, katanya saudara. Tapi Anda sebagai pendatang, harusnya Anda menyajikan konten-konten yang positif kepada rakyat yang Anda tuju itu. Bukan menyuapi hal-hal yang sampah. Bukan menyuapi konten-konten yang sesuai kualitas otak Anda yang rendah itu. Paham ya?